What's up, school fans? Welcome back to Timeout. Beneran kan, gue ngejinx Charlotte Hornets timeout, geng. Abis kita jadikan mereka topik utama di timeout terakhir, bubar langsung 9 game winning streaknya setelah hari ini kalah 110-104 dari Detroit Pistons. Aduh, sekarang gue coba bisa berharap nasibnya King MU nanti malam ya kayaknya. Kayaknya nanti malam akan main deh. Itu semoga tidak sama ya dengan Charlotte Hornets. Kalau nggak kan kasian tuh mas-mas afro nggak jadi potong rambut nantinya. Tapi game antara tim nomor 1 di Eastern Conference dan juga tim yang paling hot di NBA tidak mengecewakan sama sekali sih. Gue jujur tadi hype banget untuk pengen nonton, tapi sayangnya gue nggak bisa nonton. But tadi kok gue lihat highlights ya, ini bener playoff atmosphere, man. Lalu juga pastinya high intensity, dan saking high intensity-nya di kuarter ketiga pada ribut, guys. Chaos banget, anjir. Tiba-tiba rusuh itu si Jalen Duren sama Musa Diabate. Selain itu setelah Jalen Duren sama Musa Diabate, Miles Bridges ikutan masuk ingin berantem. Terus tiba-tiba gue mikir ya, mana ini beef stew ya? Isaiah Stewart kok belum ada ya? 20 detik kemudian doi sprint, guys, dari benchnya Detroit Pistons. Dia langsung mau terkam, mau tackle si Miles Bridges, dan juga dia coba mukul ya. Tapi untungnya Miles Bridges jago berantem nih kayaknya nih. Dia bisa avoid that punch from si Isaiah Stewart. Kalau nggak lumayan juga tuh kena mukanya Miles Bridges tonjokannya. Tapi man, that was crazy though menurut gue. Kasian si assistant coaches dan juga security yang mau coba berhentiin si Musa Diabate sih. Itu sampai jatuh-jatuh, men. Sampai jatuh-jatuh. Tapi emang tadi harus tahan si Musa Diabate sih. Kalau nggak tadi bahaya banget. Dan gue juga nggak nyangka kalau Musa Diabate seagresif itu sih. Gue gak nyangka kalau dia juga bisa se-emosional itu, karena gue lihat bisa orangnya tenang-tenang aja sih. Tapi dalam insiden ini paling lucu jelas adalah pas Bistu lari dari bench. Aduh, itu lo bisa lihat sih mukanya Duncan Robinson. Duncan Robinson udah bener annoyed banget sih. Dia mungkin juga ada kayak, man, I didn't sign up for this shit. Tapi akhirnya di-ejected 4 pemain, yaitu Jalen Duren, Miles Bridges, Musa Diabate, dan juga Isaiah Stewart. Kelihatannya sih Isaiah Stewart sih dendanya akan gede sih, guys. Feeling gue sih dendanya ya 30.000 aja sih kayaknya akan ada sih. Dan juga pastinya akan suspend beberapa game nantinya untuk Isaiah Stewart. Dan juga mungkin beberapa pemain ini semua bisa aja sih nantinya akan di suspend beberapa game sih, karena ini lumayan chaos sih menurut gue. Ini kayaknya Detroit Pistons gue ngerasa ya, mereka tuh pengen membalikan pamor bad boy-nya mereka, anjir. Udah kelihatan sih kayaknya dengan ada Jalen Duren, lalu adanya juga Isaiah Stewart tuh kayaknya bisa kembali sih pamor tersebut ya. Dan nggak selesai di situ aja, guys, karena di kuarter keempat giliran head coach-nya Charlotte Hornets, Charles Lee, yang di-ejected karena dia protes wasit berlebihan sih. Ya itulah tensi ataupun juga mungkin rivalry mungkin ke depannya antara Detroit sama Charlotte Hornets. Gue bisa lihat dua tim ini jadi rival sih ke depannya. Tapi Detroit akhirnya berhasil menang ya di game kali ini setelah big performance dari Cade Cunningham yang mencetak 33 poin, 9 rebound dan 7 assist. Duncan Robinson juga pretty good with 18 points hari ini. Tapi menurut gue unsung hero-nya Detroit Pistons adalah Paul Reed. BB Paul, apa sih namanya? B-ball Paul. Tadi he was ready to play, man. Saat dia lihat mungkin tadi big man-nya Pistons semua udah ejected, si Jalen Duren sama si Isaiah Stewart. Man, he was like ready to dominate the paint area. Dan juga tadi bisa dapat poin, menurut gue lumayan gampang sih beberapa kali. Paul Reed tadi selesai dengan 12 poin dalam 18 menit. Tapi emang tadi pas setelah ribut-ribut itu juga Pistons yang lebih cepat ya untuk fokus lagi. Mereka sempat build their lead menjadi 16 points. Walaupun setelah itu si Charlotte Hornets juga sempat ngejar lagi sih, sempat beda 4 poin tadi seingat gue. Tapi memang mereka miss a couple of open shots at the end. Menurut gue itu yang membuat mereka kalah. Selain mereka juga melakukan 22 kali turnovers di game ini yang sangat merugikan mereka. Tapi big performance dari Brandon Miller, 24 poin. Of course juga Knuppel had another impressive performance dengan 20 points. Tapi saya ingat gue ya,
Ingat gue kayak ada satu kali deh di momen penting si Con 3 pointnya nggak masuk sih tadi, sangat sayang banget sih. But jujur, this will be a great first round playoff matchup guys. Gue pengen sih mereka ketemu sih di first round. Misalkan Detroit nomor 1, ya Charlotte nomor 8 lah ya, cocok lah ya. Itu akan seru sih. Asal tapi nanti jangan ada battle di tempat parkir juga aja sih. Gue ngeri sih. Gue kok Beastie sama Musa Diabate gini sama Mas Beastie, gue ngeri sih. Mereka janjian mau berantem di tempat parkir sih. Itu yang gue cuma takutin aja sih. Tapi, hari ini kayaknya emang fight night man. Kayaknya fight night di NBA guys. Karena tadi Nasrid sama Mo Gay, gimana sih nama belakangnya susah ya. Mo Gay itu juga ribut guys. Udah kayak Monday Night Raw hari ini di NBA. Terakhir jersey tadi mereka ya. Kalau di Minnesota ya. Itu juga gila sih, Nashville itu juga kuat sih. Jock Landale aja coba misahin nggak bisa juga guys. Padahal Jock Landale man, lu bayangin Jock Landale udah sekuat apa tadi. Akhirnya both players juga got ejected from the game. Gue nggak tahu sih tapi kenapa tadi gue agak lupa sih apa yang bikin si Nashville marah banget, kayak kena screen yang illegal kali gue rasa ya. Tapi gue gak tahu sih ada apa dengan para pemain NBA hari ini. Hari ini pada emosional semua. Yang gak emosional cuma Gabe Vincent nih kayaknya ya. Udah pindah tim masih sayur mainnya guys, si Gabe Vincent ini. Anjir, masa dia cuma 2 poin loh. Cuma 2 poin dan 1 dari 6 lo nembak ya di debutnya bersama Atlanta Hawks. Astaga, kita tunggu Gabe Vincent di IBL. Gua tunggu loh di IBL. Wah, kalau masuk IBL seru sih kayaknya si Gabe Vincent. Tapi tadi obviously Minnesota bantai si Atlanta Hawks ya 138-116. Hari ini Atlanta tanpa si Jalen Johnson yang baru aja menang Player of the Week. Jonathan Kuminga juga belum main ya. I don't know why. Kalau ada yang punya informasi, please tulis di comment section di bawah. Apakah Kuminga cedera, makanya dia nggak main. Padahal tadi gue expect dia akan make his debut with Atlanta Hawks di hari ini. Malah CJ McCollum dari yang gacor. Gue lupa sih dari berapa case. Kalau nggak salah CJ tadi 36 poin deh hari ini. Dari Minnesota of course, Anthony Edwards 30 poin. Ayo Dosunmu off the bench. Very solid man with 21 points hari ini. And easy win for the Timberwolves. Ya nggak easy win tapi hari ini adalah Golden State Warriors. Gila man, mereka sampai ketinggalan 17 points di game kali ini. Tapi untungnya tadi mereka juga bisa membuat Memphis kelabakan sih untuk melakukan turnover banyak banget di kuarter keempat. Dan akhirnya juga mereka menutup game dengan 11-0 run untuk bisa menang 114-113 dari Memphis Grizzlies. Sequence terakhirnya gila banget sih. Kalau nggak salah jambol ya. Si D'Anthony Melton bolanya ke Al Horford nembak gak masuk. Dia offensive rebound. Pas offensive rebound dia short pass kepada Guy Santos yang akhirnya juga bisa memasukkan 2 poin untuk bisa memenangkan game kali ini. Ya setelah itu juga Warriors tapi harus juga defense ya. Mereka berhasil nge-stop si Jama Mashak. Is that his name? He missed a layup. And then Kevin Spencer juga kasih bolanya aja lah ke pemain Warriors anjir untuk bisa seal the win tadi untuk si Golden State Warriors. Itu Jama Mashak siapa guys? Ini pemain-pemain Memphis ada beberapa gue gak familiar sih asli sama namanya sih. Tapi once again, nggak ada obat tadi comeback dari Golden State Warriors. Ada 7 pemain Warriors yang berhasil mencetak double-double. Top skornya ada Pat Spencer tadi dengan 17 points. Lalu Al Horford, Podziemski, and Guy Santos masing-masing 16 poin. Sedangkan Draymond Green juga play really smart today dengan 14 poin. Dia kalau nggak salah juga resmi ya melewati rekornya poinnya si Latrell Sprewell ya untuk sejarahnya Warriors. Tapi tadi kuncinya menurut gue juga di kuarter keempat ada si Al Horford sih, dimana Al Horford hasilnya luar biasa. Dia jaga paint area juga bagus banget. Dia juga beberapa kali bikin pemainnya Memphis juga melakukan turnover. Tapi jujur janggal ya guys, kuarter 4 Memphis sih janggal sih. Closing line apa aja gue gak ngerti kenapa closing line apa kayak gitu. Udah gitu kalau gak salah mereka nyetak 5 poin doang di 8 menit terakhir. Dan kalau gak salah di 4 menit terakhir malah 0 poin tadi seinget gue. Jadi jujur agak janggal finishingnya Memphis. Tapi gue lagi seneng banget sih nonton Guy Santos. He is finally breaking out with the Golden State Warriors. Menurut kalian nanti apakah in the future ya, kita ngomongin in the future 3 tahun lagi maybe, menurut kalian apakah Guy Santos bisa menggantikan perannya Draymond Green? Nah, gue tunggu komentar kalian nanti di comment section di bawah ya.
Tapi gue hari ini, aduh, dapat bad news banget sih. Hari ini kita semua sih dapat bad news ya. Stephen Curry katanya udah dipastikan nggak akan bermain di NBA All Star. Apes banget sih kita gagal melihat All Star team yang ada KD, LeBron, and Steph. Ya kayaknya si Warriors nggak mau ambil resiko aja sih dengan ini injury-nya si Stephen Curry. Katanya juga ada in the next 2 games yang Warriors juga nggak akan dimainkan, akan diistirahatkan. Aduh, sedih banget lah. Gue nggak bisa melihat GOAT gue nanti di NBA All Star. Ya padahal itu kayak menarik banget ya kalau tiba-tiba ya of course tim yang ada KD, ada LeBron sama Steph bisa mengalahkan world team di final All Star. Kayaknya itu epic banget itu storyline, tapi belum beruntung kita untuk melihat itu semua guys. Tapi line up ya 3 point contest ngeri ya. Line up 3 point contest solid sih menurut gue sih. Tapi ya paling surprise ya ada Damian Lillard ya. Kita tahu Damian Lillard lagi recovery dari cedera Achilles-nya. Tapi mungkin kalau nembak-nembak 3 point aja aman kali ya. Gue tapi agak takut sih. Ini katanya kok ngalah berapa ya? 6 kali ya? Udah ke 6 kalinya Damian Lillard akan ikutan 3 point contest. Dan ini dia akan mencoba untuk menangkan title ketiganya di 3 point contest. It's gonna be very competitive though, karena ada D-Book, ada Donovan Mitchell, Tyrese Maxey, Norman Powell, Bobby Portis, Jamal Murray, and jagoan kita semua. Kan Knipple yang kita harapkan akan bisa juara 3 point contest tahun ini. Tapi gue paling bingung kenapa manggil Bobby Portis ya? Emang Bobby Portis 3 point-nya bagus ya? Gue belum lihat sih persentase dia. Malahan tadi gue expect-nya Max Christie sih. Karena Max Christie itu 43%. Kasian banget sih dia. Kagak diundang ke 3 point contest. Tapi kayaknya 3 point contest itu acara paling pertama ya kayak Saturday Night. Gue tadi baru lihat sih jadwalnya, tapi gue lihatnya cuma setengah-setengah doang. Kayaknya akan 3 point contest dulu, habis itu ada shooting stars, and then baru slam dunk contest. Menurut gue mendingan tuker ya, mendingan slam dunk contest duluan nih. Karena kayaknya slam dunk contest akan paling sayur sih. Malah 3 point contest harusnya yang paling seru sih. But yang sayur juga guys, hari ini adalah Lakers guys. Lakers sayur banget di kuarter keempat hari ini. OKC Thunder outscored mereka 26-19 untuk mengamankan kemenangan 119-110 tadi di Crypto.com Arena. Ya momen paling krusial kayak terjadi di 1 menit 17 detik terakhir ya. Lakers sempat ngejar lewat slam dunk-nya LeBron, tinggal beda 3 poin, 111-108 terus inget gue. Lalu Chet Holmgren dapat offensive rebound on the next possession and put back dunk yang benar-benar tadi matiin momentumnya Lakers sih. Habis itu juga Jalen Williams J-Dub 4 kali free throw, semuanya masuk di 35 detik terakhir. Ya itu lock the win sih untuk si OKC Thunder. J-Dub hari ini selesai dengan 23 points, obviously masih no SGA hari ini. Isaiah Joe on fire juga 19 points. Isaiah Joe been playing really good though lately. And Caruso kayaknya ada dendam sama mantan timnya. Dikasih 17 poin tadi Lakers sama Caruso ya. And Lakers fans gue yakin kayaknya agak pada bete sih sama Jack LaRavia ya. Tadi seinget gue dia ada 3 kali miss 3 point. Pas Lakers cuma down by 1 point sih. Sayang banget ya. Coba tadi kalau nggak AR, kalau nggak Rui yang nembak 3 point mungkin akan masuk sih. Sayang banget sih. Padahal tadi Opa LeBron sebelum game udah hype banget dan juga udah happy banget man. Gila pre-game rutinnya mereka lucu sih. Sekarang ini si Lakers tim IBL kayak boleh sih tiru sih. Kayak kalau ditiru sama tim IBL kayak bisa viral sih. Boleh dipikirin tuh tim-tim IBL ya. And LeBron tadi udah double-double main 22 poin 10 assist. Ini kok gue gak salah ketiga kalinya secara beruntun. LeBron udah bisa at least 10 assist. Marcus Smart tadi juga oke dengan 19 points. Tapi ya biasa lah yang sayur. DeAndre Ayton gimana tuh Lakers fans? Gokil. Cuma 6 poin, 0 assist, 0 steals, 0 block. Gokil sih impact ya sih. Emang center top nih. Center top banget lah si DeAndre Ayton. Gue gak kebayang sih stresnya jadi Lakers fans ya. Nonton DeAndre Ayton dan juga nonton Jack LaRavia dan juga nonton kuarter 4 Lakers tadi ini. Sabar ya guys. Sabar gengs. Cleveland juga masih belum terkalahkan nih di eranya James Harden. Cleveland tadi comeback juga dari ketinggalan 11 points untuk bisa menang 119-117 dari Nuggets. Clutch time tadi James Harden ada step back untuk bisa tie the game. Setelah itu mereka dapat stop. And gue seneng banget sih tadi Donovan Mitchell gak maksain untuk nembak 3 point sih. Tapi sama dia boleh di drive. And akhirnya bisa draw some foul from Jamal Murray. That was a really smart play menurut gue dari Donovan Mitchell. Dan dia 2 free throw-nya masuk. Dan setelah itu tadi Jokic yang mencoba untuk tie the game. Tapi tidak masuk tembakannya. Donovan tapi gacor banget sih. 32 poin hari ini untuk Cavaliers.
Harden was flirting with a triple-double, 22 poin, 10 rebound, and 7 assist. Tapi yang berasa sih, kalau ada Harden di kuarter keempat, lebih tenang sih permainannya si Cavaliers. Si offense-nya juga lebih organized. Ya, pokoknya eksekusi offense-nya lebih jauh, lebih berkualitas sih menurut gua ada si Harden sih sekarang ini. Ya memang kelihatan sih kalau untuk short term ya, untuk short term plan, Harden sih lebih cocok sih emang di Cavaliers sih. Donovan tapi asli happy banget man. Dia happy banget sama si Harden man. Tadi gue sempat rekam sih ada momen dia sama Harden share some fun at the end. Jadi kalau kalian penasaran, itu ada di video Travel for Basketball. Jadi guys langsung sikat ya, klik join jadi member biar bisa langsung nonton dan gak ketinggalan. Lalu juga kalian bisa support terus Time Out dan channel ini biar makin gacor guys kalau kalian jadi member guys. Jadi thank you guys. Ditunggu ya guys semua jadi member. Kalau kalian suka Time Out, come on lah, ayolah support channel ini. Ya sebelum gue menutup Time Out hari ini, gue mau share juga stats yang menarik dari Jaren Jackson Jr. 2 game pertamanya dia bersama Utah Jazz, itu statsnya bisa sama loh. 22 points, 5 rebounds, 3 assists, 2 steals dalam 25 menit. Bisa pas ya si Will Hardy ya. Si Coach Will Hardy bisa kayak nentuin kayak, wah gokil sih. Tapi ya Jaren Jackson juga bisa konsisten gitu sih, luar biasa sih. Consistent is key. Selain itu ada berita juga kalau Jason Tatum hari ini latihan bareng dengan tim G League-nya Celtics. Apa yang namanya? Main Red Claws kayaknya namanya. Tapi abis itu setelah dia latihan dia dipanggil balik sih ke Boston Celtics lagi. Masih penasaran sih apakah memang ada kemungkinan Jason Tatum bisa kembali season ini. Itu akan menarik banget sih karena ya pastinya itu akan merubah peta kekuatan di Eastern Conference ya. Obviously he is an MVP level player. Si Jason Tatum number one option pastinya untuk Boston Celtics. So kalau dia bisa kembali, bisa ketar-ketir tuh Detroit Pistons sama New York Knicks tuh nanti ya. So I think sama Cavaliers juga gue gak boleh lupa. I think 4 tim inilah yang akan nantinya compete for a spot in the NBA Finals. So ya kita tunggu aja nanti update terakhirnya lagi dari Jason Tatum. Tapi itu dulu aja untuk time outnya. Karena sekarang ini udah mau jam 3:30 pagi gue belum ngedit. Karena besok gue pesawat jam 11. Kita akan ke Las Vegas untuk nyamperin Tooth Day dan juga Justin Patrick. Justin Patrick juga baru nyampe besok jam 12 malam anjir dari Surabaya kali ya. Tadi gue baru nyampe, tadi gue baru dikabarin sama dia. Itu kenapa makanya gue akan ngeliput mereka lusa sih. Jadi mungkin lusa nanti baru ada liputannya di members only. Jadi tunggu ya guys. Liputannya pengen tahu aja sih mereka workoutnya kayak apa. Mereka juga motivasinya apa. Pengen bertahan berapa lama juga di Amerika, gue penasaran sih. So ya itu aja sih untuk Time Out-nya once again. Terima kasih banyak guys sudah menonton Time Out hari ini. Kemarin nih lagi. Mumpung lagi semangat bikin Time Out guys. Gak tau kenapa kalau di Amerika lebih semangat sih bikin Time Out sih. Kalau di Indonesia tuh lebih semangat ngurusin IBL ya. I don't know why. It's so different I guess. Karena gue di sini nggak usah maksudnya nggak usah ngeliput game kali ya ke lapangan dan jamnya mungkin time difference-nya juga membantu kali ya di sini. Karena ini kan gue bisa ngerjainnya sebelum tidur. I don't know, but semoga ntar di Jakarta tetap bisa lah sering-sering bikin time out lah ya. So once again terima kasih guys yang sudah menonton sampai titik ini. Really appreciate you guys. Terima kasih yang udah support jadi member. Thank you banget. And yeah, I will see you guys again very soon guys. Peace out. Please join my channel, guys.